laki-laki yang berhias atau menggunakan perhiasan dari emas dalam bentuk apapun. Jadi di antara perkara yang termasuk dosa dan ini dianggap biasa, yaitu laki-laki menggunakan perhiasan emas. Laki-laki menggunakan perhiasan emas. Ini perkara yang terlarang, tapi dianggap biasa oleh sebagian orang. Makanya di sini diterangkan bahasanya an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu marfu'an. Maka di sini disampaikan kata beliau dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridai beliau, secara marfu, yaitu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Rasul mengatakan, "Uhilla li inasi ummati," telah dihalalkan bagi kaum wanita dari kalangan umatku. Apa yang halal bagi wanita? Al-harir wad dahab, yaitu sutra dan juga emas. Jadi sutra dan emas itu uhilla li'inasi min ummati, yaitu dihalalkan bagi para wanita dari kalangan umatku, kata Rasul. Disebutkan wanita karena wanita ini perhiasan. Wanita itu perhiasan dunia. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salehah. Lalu beliau pun melanjutkan kata Rasulullah, wa hurrima 'ala dzukuriha, dan telah diharamkan keduanya itu atas kaum laki-laki dari umat. Kalimat dzukurih yaitu ada dzukur, itu untuk kaum laki-laki haknya kembali pada umat. Jadi yang namanya harir wad dahab halal untuk wanita. Yang namanya sutra dan juga emas halal untuk kaum wanita, tapi diharamkan untuk kaum laki-laki. Dan ini kalimatnya jelas. Kalimatnya hurrima 'ala dzukuriha, telah diharamkan atas kaum laki-laki dari umatku, kata Rasul. Rawahul Ahmad, hadis ini Rawahul al-Imam Ahmad, hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bisa dilihat di dalam kitab Shahihul Jami, hadis yang ke-207. Jadi kalau kita lihat di dalam hadis yang mulia ini, maka ini menunjukkan bahasanya larangan ini adalah larangan yang mutlak. Laki-laki tidak boleh menggunakan emas bagaimanapun bentuknya. Ya, emas tidak boleh digunakan oleh kaum laki-laki. Mungkin timbul pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau gigi emas? Bagaimana kalau kacamata emas? Atau bagaimana kalau kemudian misalkan menggunakan alat-alat yang terbuat dari emas? Apakah itu termasuk yang dilarang atau tidak? Kalau kita lihat di dalam hadis ini, terkena itu semuanya. Lebih baik kita lanjutkan dulu pembahasan ini. Kembali lihat di dalam halaman selanjutnya, pada halaman yang ke-47. Di sana dilanjutkan bahasanya wafil aswakil yawma uddadun minal masnu'atil musammimah lirijani, bahasanya dikatakan di pasar-pasar zaman sekarang ini, di pasar-pasar hari ini, bukan lagi zaman dahulu, zaman sekarang, itu uddatun minal masnu'atin musammimah. Di sana ada perlengkapan-perlengkapan yang dibuat yang bertujuan dirijal untuk digunakan oleh para laki-laki.
minas sa'ah berupa jamnya dari emas. Jadi zaman sekarang ini di pasar-pasar itu banyak sekali para pedagang yang mereka membuat alat-alat yang biasa digunakan oleh kaum laki-laki yang ini terbuat dari emas. Di antaranya apa? Di antaranya disebutkan minas sa'ah, dari jam tangan. Jam tangan dari emas. Ada kan? Ada. Jam tangan dari emas. Kalau emas-emasan, berarti bukan. Ya. Kalau kemudian warnanya aja kemasan, itu beda. Ini emas, disepuh dengan emas. Wan nadharat, juga kacamata dari emas. Tentu bukan kacanya, tapi apa? Bingkainya, ya, frame-nya dari emas. Banyak kan? Banyak. Kemudian juga dikatakan diantaranya adalah yaitu wan ijarah, juga kancing baju. Ada kancing yang terbuat dari emas. Wal aqlam, pena-pena. Ada pena terbuat dari emas. Ini banyak. Termasuk wassalasin, rantai-rantai, gelang dan sebagainya. Wa ma yusammaunahu bil midali. Termasuk pula diantaranya apa yang disebut dengan midalia, medali-medali itu pun terbuat dari emas. Bi'iyar, maka di sana dikatakan bi'iyarratid dahab, yang kadarnya ada yang terbuat dari emas, al-mukhtalifah, yang berbeda-beda. Jadi ada termasuk diantaranya medali pun dari emas. Nah ini kena semua ya kalau begitu. Jam tangan dari emas, kacamata dari emas, kancing baju dari emas, pulpen itu ada yang terbuat dari emas. Ini terlarang digunakan oleh kaum laki-laki. Ya, tidak boleh. Termasuk al-midaniyat, medali bi'iyarratid dahab al-mukhtalifah, yang memiliki kadar emas yang berbeda-beda. Au mimakwa al-matli bid-dahab tinaan, atau yang disepuh dengan emas tinaan kamilan, dengan sepuhan yang sempurna. Kita punya barang, ada gelas, asalnya misalkan gelas itu terbuat dari melamin, kemudian disemprot dengan emas. Ini juga sama, tidak boleh. Ya, ini pun sama, disemprot ya, dengan tinaan kamilan, dengan semprotan sepuhan yang sempurna. Dan dikatakan wa minal munkarat, dan di antara kemungkaran-kemungkaran lain adalah mayu'lanu fi jawaizi ba'di musabaqah, yaitu apa-apa yang diumumkan pada hadiah-hadiah sebagian dari musabaqah, dari lomba-lomba. Ada lomba-lomba hadiahnya emas. Ya, ada kan? Ya, ada sa'atud dahab rijali, ada jam emas untuk laki-laki. Ada sepatu emas untuk laki-laki. Ada serba emas dari emas untuk laki-laki. Yang seperti ini disampaikan kata Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, ini perkara-perkara yang terlarang di dalam syariat Islam bagi kaum laki-laki. Hanya untuk laki-laki. Adapun perempuan dibolehkan. Ya. Kalau kemudian misalkan diantaranya, baru Ustaz kan sayang kalau kita kasih, jual saja, ganti yang lain. Ya, emasnya dijual. Ya. Tapi ada yang unik ketika kejadian di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diterangkan diantaranya di dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas. Kita lihat di sana, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, meridhai Abdullah dan juga meridhai Al-Abbasnya, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dahab fi yadi rajulin.
Bahasanya kata Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dahab. Rasul pernah melihat ada cincin yang terbuat dari emas biyadi rajulin, pada tangan seorang laki-laki. Jadi ada seorang sahabat Rasul zaman dahulu menggunakan cincin terbuat dari emas. Ini laki-laki. Kalimatnya yaitu biyadi rajulin, pada tangan seorang laki-laki. Panaja'ahu, maka Rasul mencabutnya. Ada sahabat datang, kelihatan oleh Rasul menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Lalu apa yang terjadi? Dicabut oleh Rasul. Diambil oleh Rasulullah SAW. Maka Rasul bersabda, kata Rasul, yahmadu ahadukum ila jamrah minar, maka fayaj'aluha biyadih. Bahasanya ada salah seorang di antara kalian yang menyengaja mengambil jamrah, bara api minar, dari api neraka. Kemudian fayaj'aluha biyadih, kemudian dia menjadikan bara tadi ada di tangannya. Kata Rasul, orang ini ketika dia menggunakan cincin, lalu cincinnya diambil oleh Rasul, dicabut. Maka Rasul mengatakan, ada salah seorang di antara kalian menyengaja menjadikan bara api dari api neraka dipakai di tangannya. Berarti yang dimaksud apa? Cincin dari emas tersebut. Lalu kemudian dikatakan bahasanya setelah itu dicopot, dibuang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibuang. Kalau kita begitu, saya yakin marah ya. Itu, waduh, ini cincin mahal-mahal malah dibuang. Diambil lagi nggak? Kalau kita seperti itu diambil lagi nggak? Ya masa nggak diambil ya? Diambil lagi. Tapi lihatlah bagaimana sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu dilarang oleh Rasul, tahu dimarahin oleh Rasul. Apa? Coba. Reaksi beliau. Bakila lirajuli ba'da madahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan kepada laki-laki tadi, ba'da madahaba Rasulullah sallallahu, tatkala Rasul sudah pergi. Rasul ambil, cabut, dibuang. Masya Allah ya. Setelah itu Rasul pergi. Ditinggalkan orang tadi dengan emasnya. Dicabut. Lalu ketika Rasul pergi, ada seorang berkata kepada laki-laki tadi, khud khatamaka intafi bihi. Ambil khatamaka, ambil cincinmu tersebut. Intafi bihi, ambillah. Kemudian jadikan manfaat dengan cincin tersebut. Bahasa kitanya ambil, jual. Ambil, manfaatkan. Ya walaupun gak dipakai, minimal manfaatkan. Entah dijual, entah kemudian mau diapakan, terserah. Yang penting ambil. Pertanyaannya, disuruh seperti itu benar apa salah? Benar apa salah? Ya hukum asal mah benar, enggak masalah Pak. Yang penting jangan dipakai. Ambil, jual. Enggak masalah kan? Hukum asal enggak masalah. Tapi sahabat Rasul ini bukan masalah apakah bisa dimanfaatkan atau tidak. Masalahnya apa? Lihat jawaban beliau. Seorang sahabat yang mulia yang lebih mengedepankan syariat dibandingkan harta benda dengan dunianya. Ketika tahu itu dilarang oleh Rasulullah, ketika tahu itu dicampakkan oleh Rasulullah, apa yang dia lakukan? Maka beliau mengatakan, kata beliau, la wallahi, tidak demi Allah, la akhuduhu abada, aku gak akan ngambil selama-lamanya. Dibiarin aja cincinnya, ditinggalin. Qaddaraha Rasulullah SAW, sungguh Rasul telah mencampakkannya. Aku tidak akan ngambil. Ditinggal. Kalau kita apa yang terjadi? Rebutan, ikhwan. Eman. Apa maning mas sekarang lagi apa? Lagi larang. Lagi mahal kan? Lagi mahal.
Lah gimana nanti akan diambil? Sayang. Padahal sebenarnya kalau dia ambil, kemudian dia manfaatkan, kemudian uangnya sedekahkan, bisa? Bisa. Tapi begitu hebatnya, membekasnya seorang sahabat ketika Rasul tidak suka, maka beliau tidak mau ketidaksukaan Rasul itu dimanfaatkan, kan mau. Kalau Rasul nggak suka ya udah. Padahal di sana masih bisa dimanfaatkan. Hukum asal Rasul tidak melarang dia untuk memanfaatkan. Yang dilarang itu apanya? Memakainya. Kalau dia kemudian jual, kemudian uangnya dia sedekahkan, boleh? Boleh. Tapi kenapa beliau tidak mau mengambilnya? Inilah hebatnya para sahabat. Ketika tahu Rasul benci, maka mereka tidak akan mengambil apa yang dibenci oleh Rasul. Makanya zaman sahabat dahulu itu mereka paling takut kalau Rasul sudah benci dengan sesuatu. Tidak akan didekati oleh mereka. Tapi kalau Rasul mencintai, apapun dikerjakan oleh mereka. Ini cinta yang benar. Dan di kita mencintanya tidak benar kan? Ngaku cinta, kenyataannya mereka tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul. Coba kita lihat sekarang ini. Banyak orang-orang yang mengatakan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaannya berlebihan sampai menyanjung Rasul, melebihi kapasitas sebagai manusia, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika Rasul mengatakan khudu anni, ambil dariku, ternyata banyak di antara mereka tidak mau. Ketika disampaikan tentang hadis Rasul, mereka fobia. Katanya cinta Rasul. Kalau orang yang namanya cinta, itu kan akan mengikuti, meneladani ada siapa yang dicintai, kan gitu kan? Badkana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada ya bagi kalian pada diri Rasulullah SAW itu teladan yang baik. Orang itu kalau sudah jatuh cinta, ikhwan, dia akan meneladani, mengikuti yang dicintainya. Betul nggak? Kalau kita cinta dengan pemain sepak bola, saya yakin kita mencari bajunya, jersey-nya yang ada namanya. Betul nggak? Ya, kita misalkan cinta pemain bola, namanya siapa? Ya, pemain bola itu siapa yang terkenal? Wah, nggak suka bola sama. Karena main bola itu unik ya. Bola satu direbuti saja. Padahal kan sering saya sampaikan, pemain bola itu gajinya gede-gede. Tapi kenapa kerjaannya ngerebutin satu bola? Beli aja bola satu-satu. Unik ya. Banyak di antara kita seperti itu. Ketika kita senang dengan artis, saya yakin dandanannya, pakaiannya, termasuk gayanya mengikuti artis tersebut. Betul nggak? Dan kalau kita cinta dengan Rasul, harusnya kita pun meneladani Rasul. Wong artis, itu ketika artis itu rambutnya dipotong separuh, ikutan potong separuh. Betul? Ketika artis tersebut pakai baju, ya, di endorse, ya. Dia pakai juga, mereknya sama? Sama. Apa yang dipakai oleh artis tersebut kita ikuti kalau kita ngefans. Sekarang kalau kita ngefans dengan Rasulullah SAW, ikuti enggak? Rasul pakai tutup kepala? Rasul pakai bajuannya seperti apa? Bagaimana tampilan Rasul? Bagaimana pakaian Rasul? Bagaimana cara bicara Rasul? Bagaimana akhlak Rasul? Bagaimana cara beragamanya Rasul? Harusnya kita pun mengikutinya. Itu kalau cinta kita benar. Bukan sekedar pengakuan. Karena cinta itu harusnya menghasilkan keteladanan. Gitu nggak? Iya. Ini mengaku cinta tapi nggak menghasilkan keteladanan. Itu namanya cinta dusta. Ya, mungkin nggak ada dua rival sepak bola. Kemudian dia pakai baju rivalnya, bukan baju klub kesayangannya. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kalau dia asli cintanya. Ya. Nah, kita juga sama. Kalau kita cinta Rasul, harusnya kita itu ya mengikuti seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang harusnya kita lakukan. Nah, hadis ini rawahu Muslim
telah diriwayatkan oleh Imam Muslim pada hadis yang 1655. Itu jadi dalil bahasanya kalau begitu maka orang yang dia menggunakan perhiasan sedangkan dia laki-laki ini adalah orang yang dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dilarang. Apalagi dalam keterangan yang lain kita dapati kata Rasul bahasanya walakum fid dunya walakum fil akhirah. Lahum fid dunya, emas itu untuk mereka orang-orang kafir di dalam kehidupan dunia. Walakum fil akhirah, sedangkan emas ini untuk kalian bagiannya di mana? Di akhirat. Kalau di akhirat kita boleh menggunakan emas. Tapi kalau di luar akhirat, di dalam kehidupan dunia kita tidak boleh menggunakan perhiasan yang terbuat dari emas. Ya, ingat itu. Tidak boleh menggunakan bagi laki-laki perhiasan dari emas. Adapun perempuan tidak masalah. Perempuan pakai kalung emas, anting emas, kemudian gelang emas, tidak masalah. Karena uhilla li'innasi ummati al-harir wa dahab. Karena kata Rasul telah dihalalkan bagi wanita dari umatku al-harir wa dahab, yaitu sutra dan juga emas. Lalu kemudian dikatakan wa hurrima ala dzukuriha, dan diharamkan atas kaum laki-lakinya dari kalangan umat Rasul. Ya, ini. Itu larangan yang selanjutnya. Kemudian melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, lubsul qasir warraqiq wadhayyib minasyam linisa. Di antara yang terlarang itu adalah pakaian yang pendek, qasir, kemudian raqiq, tipis alias transparan, kemudian wadhayyib, lagi sempit. Jadi yang dilarang itu pertama, pakaian itu adalah pakaian yang qasir, pendek. Wanita tidak boleh menggunakan yang pendek. Rok pendek, lengan pendek, serba pendek, tidak boleh. Ya. Termasuk pula di antaranya raqiq yang tipis transparan. Walaupun ini nanti berlaku untuk laki-laki, laki-laki juga tidak boleh pakai pakaian transparan, tidak boleh menampakkan aurat. Begitu pula dhayyib yang sempit. Bahannya tebal tapi sempit. Ada kan yang bahannya tebal tapi ngepres? Ada. Lagi ngetren, orang-orang pakai celana jeans, tebal memang bahannya tapi ngepres di badan. Itu tidak boleh. Bagi para wanita pendek tidak boleh. Transparan tipis tidak boleh. Tebal tapi ketat itu pun tidak boleh. Ini larangan bagi siapa? Yaitu linisa, bagi para wanita. Bagi para wanita. Hati-hati ini. Kita kalau memiliki anak istri, wanita itu, Masya Allah, tanggung jawabnya besar. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Atau Allah mengatakan bahasanya, di sana dikatakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Makanya tugas yang paling berat seorang kepala rumah tangga adalah menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Kalau kita punya anak perempuan, kita punya istri, kemudian tidak menutup aurat, kita nggak pernah peduli, kita nggak pernah ngasih tahu mereka. Siapa yang dosa? Kita yang kena dosanya. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Hati-hati. Makanya berat, ikhwan. Memiliki istri itu berat tanggung jawabnya. Memiliki anak-anak perempuan berat. Makanya paling berat kan memiliki anak perempuan. Kalau laki-laki agak mending. Walaupun tetap saja kita tahu ada keutamaan yang luar biasa ketika kita memiliki anak perempuan.
Menjaganya berat, tapi Masya Allah, hasilnya luar biasa. Di sini dikatakan, kana mimma ghazzana biki a'da'una fi hadaz zaman. Bahasanya, di antara peperangan kita dengan musuh-musuh kita. Musuh-musuh kita memerangi kita di zaman sekarang ini. Apa katanya? Yaitu hadikil azaya wal maudhu'. Itu adanya model-model pakaian. Ya. Masya Allah. Azaya wal maudhu'. Mode pakaian. Ya, allati wadda'u askalaha wa tafsilaha wa rajat bainal muslimin. Yang kemudian bentuk yang mereka buat, bentuknya itu disebarkan, dipasarkan di antara kaum muslimin. Ini cara perangnya orang-orang kafir terhadap kaum muslimin adalah membuat mode-mode pakaian yang sengaja dibuat, disebarkan, dipasarkan di antara kaum muslimin. Wahia, yaitu mode apa? Latas turul aurrah, yaitu mode yang tidak menutupi aurat. Mode yang tidak menutupi aurat. Dibikinlah kita ini senang dengan mode-mode yang tidak menutup aurat. Seperti apa? Liqasriha. Karena apa? Karena pendeknya, model pakaiannya pendek. Dahulu zaman saya kecil jarang lihat ada orang pakai rok ya, atau pakai apa? Pakai rok di atas lutut, jarang. Terus kalau pakaian pakai rok itu kayaknya roknya kependekan atau kekecilan, kayak rok anak-anak dipakai orang dewasa. Akhirnya ngangkat ke atas. Kan ada yang begitu kan? Jadi roknya kependekan. Zaman dahulu itu satu hal yang langka. Zaman dahulu itu Masya Allah, waktu sekolah aja zaman dahulu, rok di atas lutut saja itu dipermasalahkan oleh bapak-bapak guru. Bahkan zaman waktu saya sekolah SMA itu, guru itu sering bawa gunting, Pak. Kenapa? Kalau roknya di atas lutut digunting, suruh ganti. Itu. Kalau sekarang kan enggak ya. Enggak. Zaman dahulu masih ada seperti itu. Kalau sekarang enggak, justru ini mode. Banyak orang-orang yang seperti itu disebarkan di antara kaum muslimin. Rok-rok yang tidak menutup aurat, baju-baju yang tidak menutup aurat. Au syafafiyatiha, atau karena transparannya. Sekarang banyak model-model pakaian panjang sih panjang, longgar sih longgar, tapi transparan. Pakai pakaian tapi merawat, kelihatan bagian baju dalamnya kelihatan. Ya, jam memang pakaiannya, longgar memang, tapi transparan. Ini adalah cara perangnya orang kafir terhadap kaum muslimin. Termasuk pula wandoyetiha, yaitu doyek sempit. Sekarang ngetren, walaupun pakaiannya tebal tapi sempit. Banyak wanita pakai kaos ngepres, pakai celana ngepres, bahkan pakai apa namanya, yang lurusan itu apa namanya, itu ngepres juga. Ya, memang panjang dari atas ke bawah, panjang. Lengan panjang, roknya panjang, tapi ngepres di badan. Kadang heran gimana cara makainya. Ya, bisa ngepres gitu gimana, kan susah ya. Ya, tapi itu urusannya wanita, kita nggak ngerti. Tapi ya itu, ngapain pakai seperti itu? Jangan, itu dilarang. Wa katsirun minha la yazuju lubsuhu. Dan kebanyakan darinya itu tidak boleh untuk dipakai. Mode-mode yang datang dari barat, mode-mode yang datang dari orang-orang kafir, itu banyak yang tidak boleh dipakai oleh kaum muslimin. Hatta bainan nisa. Sampai di antara kaum wanita, wa amamal maharim. Di depan mahramnya pun tidak boleh dipakai. Ingat ya, wanita itu di mahram pun itu ada batasan pakaian.
di hadapan bapaknya, di hadapan saudaranya, di hadapan anak-anaknya. Wanita ada pakaian, adabnya ada. Jangan di depan anak pakai rok mini. Di depan anak pakai lekton. Di depan bapaknya pakai rok mini atau pakai lektonan. Tahu lektonan? Kaos apa? Singlet. Itu tidak boleh. Wanita di depan mahramnya itu adalah batas-batas perhiasan. Dari atas batas perhiasan mana? Leher. Maka di hadapan mahramnya, di hadapan bapaknya, di hadapan saudaranya, di hadapan anaknya, wanita harus minimal atasnya sampai leher, tempat kalung. Kalau di lengannya, lihat perhiasan lengan sampai mana? Tangan. Orang kan suka lihat di sini ya. Itu adanya di lengan atas. Maka nggak boleh lektonan. Di lengan. Jadi nggak boleh sampai lektonan. Daster lekton nggak boleh. Bawahnya sampai perhiasan kaki. Kalau kaki perhiasan adanya di mana? Di, tahu geng-geng? Apa namanya? Gelang kaki tahu? Ya sampai situ batasnya. Yaitu di betis. Maka nggak boleh wanita itu kemudian di hadapan anaknya sampai di atas lutut. Nggak boleh. Nggak boleh. Anak di hadapan bapaknya begitu nggak boleh. Di hadapan saudaranya begitu nggak boleh. Ini perkara yang terlarang. Lalu Ustaz, bagaimana kalau istri di hadapan suaminya? Wah, itu mah beda cerita. Jangankan pakai lekton, lebih daripada itu. Boleh? Ya boleh kalau istri mah itu mah beda lagi. Bukan lagi masalah di hadapan mahramnya. Kalau dengan suami mah tidak ada batasan. Ya. Mau pakai rok pendek, terserah. Mau pakai celana cingkrang, terserah. Mau pakai kemudian lektonan saja, terserah. Kalau depan suami mah itu urusannya sudah tidak lagi bicara aurat. Karena lebih daripada itu dibolehkan. Di hadapan mahram yang lain. Anaknya. Ataupun saudaranya. Ataupun orang tuanya. Ya, itu tidak boleh menampakkan aurat. Kecuali pada batas-batas pakaian tadi. Lalu kemudian dikatakan pula. Waqad akhbarana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Andu'uril adhil anwa minal albisa ala nisai akhir zaman. Maka dikatakan sungguh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkabarkan akan munculnya model-model pakaian ini. Rasul sudah menyampaikan akan muncul model pakaian seperti ini, pakaian yang tidak menutup aurat, dan ini pada akhir zaman. Dikatakan di sana, yaitu kama ja'a fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang telah datang di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan marfu'an secara marfu kepada Rasul. Sampai pada Rasul. Kata Rasul, sinfani min ahli nar lam arahuma. Ada dua kelompok dari kalangan ahli penduduk neraka yang aku belum pernah melihat keduanya. Siapa dua kelompok tersebut? Maka dikatakan qaumun ma'hum syiatin ka'adna bil baqar. Yaitu satu kaum yang bersamanya ada cemeti seperti buntut sapi. Yang kemudian dikatakan yadribuna bihan nasa. Yaitu yang dia memukul dengan cemeti tersebut kepada manusia. Ada satu kaum yang kaum tersebut dia membawa cemeti seperti ekor sapi dan memukulkan untuk manusia. Lalu kemudian dikatakan dan kelompok yang kedua yaitu wanisaun kasyatun ariyatun mamilatun ma'ilatun ru'usuhunna kemudian ka'astimatil buhtil ma'ilah. Dikatakan yang kedua adalah nisaun, para wanita. Nah ini diceritakan oleh Rasul. Para wanita yang kasiat ariyat, yang berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Kenapa pakaian itu telanjang? Kata Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia menggunakan pakaian tapi transparan.
Dia menggunakan pakaian tapi transparan. Ya. Dia menggunakan pakaian tapi menampakkan lekuk badan. Itu yang dilarang. Itu kasiat ariyat, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Bahkan dikatakan mamilatun ma'ilat ru'usuhunna ka'asdimatil buktil ma'ilah. Maka kemudian kepala mereka dimiringkan seperti punuk-punuk unta yang miring. Unta itu memiliki punuk. Kepala mereka dilenggak-lenggok. Ini wanita zaman sekarang. Berpakaian tapi transparan. Berpakaian tapi telanjang. Kelihatan auratnya. Kemudian jalannya dilenggak-lenggokkan seperti punuk onta. Kalau jalan tuh ia bergerak kanan kiri. Sekarang kita lihat. Kan? Lihat caranya wanita zaman sekarang kalau jalan. Dilenggak-lenggok seperti peragawati di atas catwalk. Kan gitu ya. Ya, seperti itu jalannya mengherankan. Banyak yang gaya. Apalagi sekarang tuh banyak tempat untuk selfie-an. Wah, orang kemana-mana mesti kudu pakaiannya yang mengundang. Itu menarik bagi lawan jenis ini yang bahaya. Lalu kemudian dikatakan pula wala yadkhulnal jannah, maka mereka tidak akan masuk surga. Ya. Wala yajidna ri'aha, dan dia tidak akan mendapatkan bau surga. Wa inna ri'aha, dan sesungguhnya wanginya surga la yujadu min masirati kada wa kada. Itu bisa didapatkan dengan perjalanan sejauh ini dan begini. Dari jarak jauh surga itu sudah wangi. Tapi wanita seperti ini, dia sampai tidak sanggup mencium wangi surga. Itu saking jauh dia dari surga. Saking dijauhkan dia dari masuk. Kalau wanginya saja nggak dapat, gimana kemudian surganya? Kalau kita ini nggak bisa mencium wanginya sate, gimana mau makan satenya? Nyium wanginya aja nggak dapat. Ada orang yang tanpa mencium wangi sate kemudian makan sate? Nggak ada. Ya, kecuali satenya nggak ada wanginya. Ini kalau dia tidak mencium wangi surga, apalagi masuk surganya. Wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang udah dilenggak-lenggokkan badannya. Kepala mereka dilunggak-lenggokkan. Ini adalah tipe wanita-wanita yang apa ya? Kalau di kita mungkin dikatakan ganjen ya. Apa istilahnya? Ya, ya begitu. Ya itu. Susah bahasa Indonesianya apa? Genit, nah itu genit. Wanita-wanita yang genit. Ternyata waktunya habis kok. Ya. Padahal masih ada setengah jalan lagi ya. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tidak sampai pada waktu yang telah ditentukan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat, khususnya bagi Anda yang menyampaikan dan bagi yang hadir dan mendengarkan. Quran jazakumullahu khairan. Allah alam suwab. Subhanallah bihamdika. Syadillan ta'astagfirullah wa atubu ilaik. Akhirul da'wana rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi